engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menghadap kepada Allah. Ayub 22 ayat 21, 22 dan 26. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Mazmur 32 ayat ke. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya. Yang mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Nyalakan dengan mahkota dan sujudlah mimbar di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita naikkan pujian syukur dengan memuji Tuhan dengan hitung jemaat 3 bait yang 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Aku dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menerang. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita masuki ibadah Paskah kelima dengan pengakuan. Penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Keadaan yang baru telah diberikan kepada kita karena anugerah Allah. Yesus pokok dan kita rantingnya. Tinggallah di dalamnya, pasti kita akan berbuah. Tinggal di dalam berarti menjalin relasi yang tidak terputus dan terus-menerus bersama Tuhan Yesus. Hal itu akan memberikan kemungkinan terbaik dalam hidup, menghasilkan buah-buah yang manis. Buah yang dihasilkan oleh pengikut-pengikut Kristus adalah buah
kata damai sejahtera yang nyata di dunia yang membutuhkan penyelamatan Allah. Segala benua dan langit penuh dengan puji nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa perlu mengenal menebus. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus telah, dan kita kiranya menyanyi serta menaikkan di segala pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu menebus. Dengan mulut kita mengaku mengenal Tuhan, tetapi apakah perilaku kita mencerminkan pengenalan tersebut? Mari di hadapan Tuhan yang Maha Suci kita mengakui dosa-dosa. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahan. Sebab besar kesalahan itu, berpalinglah kepada-Mu dan kasihanilah aku. Sebab sebatang kara dan tertindas, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Pilihlah sengsara dan kesukaran, dan ampun segala dosa. Janganlah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran padanya mengenal aku, sebab aku menghinakan Engkau. Amin. Kita memuji NKB 13.
terbatas. Dia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya, pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dunia yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Karenanya, jangan sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita, tetap setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada dalam lautan
kasih kudus-Mu Bapa, dalam Roh Kudus yang senantiasa membangkitkan semangat kami pagi ini, sehingga kami dengan berkat boleh berhimpun bersama di gerejamu ini, di mana kami mengucap syukur atas segala berkat karunia yang Kau nyatakan bagi kami hingga saat ini. Kami memuji Engkau dan nyatakanlah berkat bagi kami dalam perhimpunan kami pagi ini, yaitu sabda kebenaran yang menuntun kehidupan kami semakin baik dan menuju kesempurnaan bersama Bapa. Berkati hati, pikiran, jiwa kami dalam perlindungan kuasa Roh Kudus, sehingga Tuhan mampukan kami mendengarnya dan melakukan dalam hidup ini sabda kebenaran. Hanya hamba-Mu yang Kau pakai menyatakan kebenaran itu, Tuhan berkati dengan kuasa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Maka Alkitab Indonesia memberikan judul Jabat Istana dari Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sempurna." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida istana, pembebas dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut: "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang diri sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya.
mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan tiba-tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, jawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asia. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Demikian sabda Tuhan. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 30. Kita baca secara bersama. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Dasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji. Biarlah hatimu hidup untuk selalu. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Nya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong tubuh. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam bumi, dan orang yang tidak dapat menyambung lidah. Anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan dicatat tentang Tuhan pada angkatan-angkatan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah dilakukannya. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah telah berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.
kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih itu sempurna, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda. Bacaan Injil ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8 ke Yohanes 15 ayat 1 hingga 8. Demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapaklah pengurusanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, potongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada kamu. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dia digulungkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kalau kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan yang kita ajar tanpa mengangkat setiap kehidupan kehidupan. Amin.
kita boleh melihat ya memang kalau anak-anak sekarang ini jarang sekali membuat prakarya gitu ya, karena sekarang lebih cenderung ke apa ya, kewirausahaan. Masa kecil kami itu kalau prakarya itu sampai mulai dari ngasuh anak buah juga pohon nalu yang pohon itu dipangkas kemudian dibersihkan jadi seperti hiasan gitu ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang nalu, bukan nalu, bukan parasit. Nah, kata parasit ini pasti menentukan golongan yang suka seperti ini tidak hanya sekarang yang di televisi, tetapi beberapa tahun yang lalu ada film dari Belanda judulnya juga Parasite, mendapat Oscar di tahun 2020. Jadi bagaimana menggambarkan keluarga yang hidupnya menjadi nalu atau parasit keluarga yang lain. Maka film ini tidak hanya memenangkan Oscar, tapi juga mendapat 263 piala dari seluruh dunia. Jadi bagaimana ada keluarga yang hidupnya ini tergantung keluarga yang lain, dengan kebergantungan apapun dari keluarga yang lain. Ya, katakanlah mungkin rumah tangga yang satu senantiasa membutuhkan segala sesuatu dari yang sebelahnya, yang sebelah tadi yang kaya raya, yang sebelah kecukupan membutuhkan segala sesuatu sampai yang kaya raya ini ya dengan sukacita memberi sampai keluarga ini hancur dan akhirnya tidak ada gambaran kehidupan manusia. Tetapi apakah demikian dalam kehidupan kita? Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus hari ini, kita pun ini bagian ranting atau tadi dalam bentuk carang. Nah, ranting itu tidak seperti benalu menempel, tetapi memang jadi satu kesatuan dari pohon. Itu perbedaannya. Benalu memang lain dan menempel pada batang. Kalau ranting itu bukan, memang satu kesatuan dari pohon itu sendiri. Jadi kita ini terpaut dengan pokoknya ranting yang pada pokok itu
katakan tadi berbuah, maka kita mengalami hal-hal baik. Dan buah pengikut Kristus itu jelas buah kebaikan dan kebenaran yang bisa dirasakan menjadi damai sejahtera. Kehidupan ini boleh kita dengar dari kisah para rasul 8 tadi, bagaimana secara jelas karya Roh Kudus menolong Filipus, menolong sida-sida Ethiopia untuk juga mengalami keselamatan, mengalami buah menjadi berkat Allah di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kebaikan dan kebenaran yang merupakan buah-buah dari penyelamatan Allah ini? Yang pertama, Filipus. Bagaimana dia taat senantiasa menjalani perintah Tuhan, sehingga dalam kuasa Roh Kudus tadi dikatakan bangkitlah dan berangkatlah. Jadi dia berangkat, ya, berdiri, kemudian berjalan di mana Tuhan tunjukkan. Karena dalam Alkitab tadi hanya dikatakan jalan yang sunyi, artinya memang jalan tidak ada siapapun, hanya Filipus. Jadi Filipus dituntun Roh Kudus dalam suatu perjalanan, dan ini menyatakan bahwa Filipus itu tidak terlihat orang banyak dan betul-betul taat menjalankan perintah Tuhan. Artinya dengan inisiatif, dengan kepekaan dan kreatif, Filipus menjalankan perintah Allah dan dilakukan dengan baik. Dan kita tahu jadi tadi ketika akhir dari karya Filipus, ya, ketika menyelamatkan orang sida-sida Ethiopia setelah membaptis pun dia oleh Roh Kudus sudah dibawa pergi. Ini gambaran ketika orang taat kepada Tuhan yang benar-benar berbuat kebaikan dan kebenaran karena kuasa Roh Kudus, perjalanannya dituntun kemanapun, apapun di dalam jalan kebaikan. Kemudian yang kedua, sida-sida Ethiopia. Dalam perjalanan ia membaca kitab suci, ya, di sana Perjanjian Lama Yesaya, dan menemukan adanya hal yang tidak mampu dipahami. Ada selubung, ya, sehingga ketika ada percakapan, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing itu. Inilah tuntunan Roh Kudus kepada Filipus dalam perjalanan sunyi, dipertemukan dengan sida-sida Ethiopia. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus pun Filipus menjelaskan apa makna dalam kitab suci yang dibaca oleh sida-sida tadi. Yesaya yang dibaca tadi, bagaimana itu membuka selubung tabir firman Tuhan yang menjadikan sida-sida Ethiopia ini membuka diri, mau dituntun, bersedia diingatkan, dan akhirnya menerima dan menjadi berkat. Kesediaannya dibimbing Filipus menjadikan dia memahami kitab suci karya keselamatan. Dan inilah berkat istimewa, percaya dan minta dibaptis. Jadi kepada kita setiap orang percaya ini harus yakin, harus betul-betul ketika siap sedia dibaptis, siap sedia pengakuan percaya di dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa Kudus. Tinggal dijalani kemana kita akan berjalan sesuai dengan berkatnya. Tuhan menuntun, Tuhan senantiasa mengingatkan dan menyertai kehidupan kita. Dan memang tidak ada yang mustahil
Sehingga ketika sida-sida ini minta dibaptis, ya kamu percaya? Percaya. Dan terjadilah pembaptisan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di mana kita mempunyai identitas pribadi Allah yang penuh kasih, dan ini membawa identitas kita sebagai murid-murid Kristus tadi, bagaimana kita mengikutinya, bagaimana kita meneladaninya. Karena setiap pengikut Yesus yang melekat di dalam dirinya, tadi pokok dengan ranting, harus membuahkan yang kebaikan dan kebenaran. Karena Allah itu kasih, buah kita pun juga kasih. Oleh karenanya di dalam kehidupan orang Kristen tidak semestinya terdapat sikap patah hati, putus asa dalam mencintai sesamanya, dalam mengasihi sesamanya. Tidak ada kata patah hati atau putus asa. Karena kita sudah dikasih, hendaklah kita mengasihi. Tidak ada kata pantang, tidak ada kata yang tidak harus mengasihi. Dengan mengasihi atau mencintai sesama, orang Kristen menyatakan kasih Allah yang ada dalam dirinya, yang mengalir dalam ranting-ranting. Allah dimuliakan ketika sesama diperhatikan dan dipedulikan. Jadi ketika orang ini merasa dikasihi, dipedulikan, diperhatikan, ini Allah dimuliakan. Gloria di homo vivet. Itulah Allah dipermuliakan ketika sesama diperhatikan, dimuliakan. Nah, wujud kasih nyata dengan buah pelayanan yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kita bukan benalu atau parasit yang hanya menempel, mengambil sarinya dan kita hidup sendiri. Bukan. Tetapi kita memang tinggal, kita terpaut dengan pohon, dan pohon itu mengalirkan kehidupan dan kita hidup, kita pun akan berbuah. Sekali lagi, kita bukan benalu, bukan parasit, melainkan cabang yang tinggal dalam pokok anggur yang benar. Kita akan menghasilkan kebaikan dan kebenaran. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu. Ada seorang pria yang mempunyai 3 istri. Ketika merasakan sakit yang berat, bisa dibilang kritis, ia panggil istri-istrinya. Yang pertama adalah istri yang termuda, yang tercantik, yang segalanya, bahkan yang senantiasa diperhatikan. Istriku, aku sudah tidak kuat, akan segera mati. Apa jawab sang istri? Ia langsung lari, membanting pintu, bahkan berteriak keras, "Mati saja engkau." Melihat respon istri tersebut mengecewakan, pria kaya raya tadi kemudian memanggil istri yang kedua. Pun dengan istri yang kedua dia berucap dengan lembut bahwa dia juga hendak mati. Sekalipun tidak kasar, sang istri pun berkata, "Aku hanya bisa menemanimu sampai di kuburan. Setelah itu engkau silakan berjalan sendiri." Sedih dan menangis. Dan akhirlah istri yang pertama, istri tertua,
sudah tidak tinggal hidup bersamanya, dia pun panggil, dan pria ini mengungkapkan bahwa kematiannya sudah dekat. Di luar dugaan, istri tertua, istri pertama ini memegang tangan suaminya penuh dengan kemesraan, tersenyum, memberi ciuman. Jangan khawatir suamiku, aku akan menemani kemanapun dan sampai kapan. Kira-kira makna apa yang ada, Bapak Ibu? Inilah kehidupan kita. Kita ini juga punya istri 3, punya pasangan hidup 3. Jadi ini cerita menarik untuk kita pahami. Dari gambaran istri pasangan hidup ini, ketika kita ini nanti menuju akhir kehidupan kematian, bagaimana melepas pasangan hidup kita, istri-istri kita ini. Karena di sanalah simbol kehidupan kita. Kita boleh melihat apa yang terjadi dalam istri kita yang pertama. Di sana adalah simbol kekuasaan dan kekayaan materi. Karena saking menarik dan seksi ya itu, kekuasaan dan kekayaan ini seringkali dikejar oleh orang, bahkan bisa menimbulkan tidak pantas. Dan ketika sudah mendapatkan, bagaimana itu dalam kehidupan kita. Dan itu jangankan ketika kita sudah mati, ketika kita dalam posisi sakit saja sudah tidak ada nilai. Kekuasaan sudah tidak ada, kekayaan justru juga sudah hilang. Kekayaan kekuasaan harus berlalu. Sebagian orang hidup yang punya kuasa, punya kekayaan, itu seringkali justru akan mengalami kesepian, kesendirian. Kemudian kalau kita bisa membayangkan menjadikan istri kedua tidak lain, tidak bukan adalah tubuh atau fisik kita ini. Kedagingan kita inilah istri kedua. Karena nanti akan terpisah dan menemani kita memang sampai di liang kubur. Selesai. Nah, patutlah kita merenungkan bagian dari istri yang pertama ya. Kembali ke istri kedua tadi, karena tubuh sampai hanya di kuburan. Seringkali dalam hidup ini kita dimanjakan dengan makan enak, rekreasi, menonton, tampilan, semuanya dengan dana tenaga. Namun sebagaimana dicatat sejarah, tubuh ini akhirnya sampai di kuburan. Nah, istri pertama yang sejak awal menemani kita ini yang seringkali kita lupakan, kita sepelekan dan ditinggalkan adalah pelayanan hidup kita ini. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, terlebih ketika kita ini menjadi orang percaya, apa yang sudah kebaikan, kebenaran yang kita nyatakan kepada dunia, kepada sesama ini. Bagaimana kita sebagai suami mencintai istri, bagaimana istri mencintai suami, saling melayani, mendidik, mengasuh, memfasilitasi anak-anak kita dalam bertumbuh, menghargai kehidupan sesama, entah itu atasan, entah bawahan, menolong siapa saja, apa saja yang mereka butuhkan,
bahkan dalam bekerja kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Inilah sebagian tugas-tugas pelayanan kehidupan kita yang seringkali dilupakan, terlebih dalam spiritual kita, bagaimana kita melayani Tuhan. Jadi pemahaman ketika mengasihi Allah dan sesama, itulah bentuk kehidupan kita, spiritual kita dalam pelayanan. Buah kebaikan, buah kebenaran. Oleh karenanya itu akan membawa kita sampai di kehidupan surga. Karena semua tidak akan hilang, tidak hanya sampai kuburan, justru sampai ke kehidupan kekal. Maukah kita hanya punya istri satu saja, pasangan hidup satu, yang lain itu hanya pelengkap kehidupan, kekuasaan, kekayaan, kehidupan tubuh, hanya menopang kehidupan yang pertama, melayani sesama. Melayani sesama dengan kasih, karena kita sudah dilayani Tuhan dengan kasih. Ketika kita sudah tinggal dalam Yesus, kita diberi sari kehidupan dan kita menghasilkan buah itulah untuk sesama, dinikmati semua orang dan orang pun menerima kasih Tuhan. Jadi ini sebuah ilustrasi, bukan hal yang pokok, namun mari mendorong kita tetap boleh punya kuasa, boleh punya jabatan, boleh punya kekayaan, namun dipakai untuk pelayanan kebersamaan. Kita boleh menikmati makan minum yang enak, yang sekarang mungkin makanan milenial, tetapi bukan juga untuk hanya kepentingan sesaat daging kita, tetapi juga harus menjaga kesehatan. Terlebih semuanya itu mendukung kehidupan dalam perilaku perbuatan pelayan kehidupan kita, pelayanan kebaikan, pelayan kebenaran yang membawa kita ke kehidupan kekal. Jadilah ranting yang juga mengasihi dan menghasilkan buah kebaikan dan kebenaran. Tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saat teduh untuk kita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudaraku, satu hati di dalam doa. Ya Bapa,
Ya Allah, ya Tuhan, yang rahmani dan rahimi dalam kehidupan kami. Puji, hormat, syukur kehadirat-Mu Bapa atas kasih setiamu. Ketika Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Putramu, pokok anggur yang sejati, di mana kasih-Mu tinggal dalam pokok anggur itu, dan pokok anggur itu pun mempunyai ranting-ranting kehidupan, yaitulah kami sebagai orang yang Kau selamatkan, orang percaya beriman kepadamu. Seperti halnya pohon anggur, di sanalah kami tinggal. Kami ada sebagai ranting penyalur kehidupan. Karena dari pokok itulah sari-sari kehidupan. Tubuh darah keselamatan pun tersalur melalui ranting-ranting. Dan ranting-ranting itu pun menjalani kehidupan, berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Kami bukan benalu, kami bukan parasit yang hanya menempel, mengambil sari kehidupan. Tetapi kami memang tinggal satu kesatuan dengan batang itu, satu kesatuan dengan pohon itu. Sehingga segala sesuatunya memang sama dan sejalan. Terima kasih Yesus Tuhan atas berkat-Mu ketika Engkau mengizinkan kami tinggal di dalam Engkau. Karena tinggal di dalam Engkau seperti halnya Engkau tinggal di dalam Bapa yang penuh kasih, memberikan kehidupan. Demikian halnya ketika kami tinggal di dalam Engkau, Yesus, kami pun penuh kasih dan kehidupan kami pun menjadi berkat, di mana buah dari kebaikan kebenaran boleh kami juga bagikan dalam hidup ini kepada dunia. Sesama kami, wujud dari bentuk pelayanan kehidupan kami. Bagaimana menghargai sesama, menolongnya, memberikan hal-hal kebaikan bagi mereka. Adakah itu suami kami, adakah istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan sesama kami yang lain, baik seiman, bahkan mungkin yang tidak kami kenal. Kami boleh membagikan buah-buah kasih itu, buah-buah kehidupan dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, hal yang menyenangkan pagi ini, bagaimana Engkau memelihara hidup kami menjadi bagian dari anggur kehidupan, anggur keselamatan, anggur yang penuh kasih dengan buah yang menjadikan semua orang sehat, segar, dan bersukacita. Terima kasih Yesus, kami bagian yang menjadi berkat, bahkan menjadi saluran berkat. Bukan benalu, bukan parasit. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, dan boleh kami jalani dalam hidup ini, hari-hari ke depan dalam tuntunan dan berkat-Mu, di mana kami boleh mendidik, merawat anak-anak kami, sejak dalam kandungan, lahir, kami besarkan, kami rawat didik dalam iman, baik akal budi, kami sebagai orang tua, melalui gereja sekolah minggu, bahkan juga pendidikan formal, bangku-bangku pendidikan, segala ilmu, pengetahuan teknologi yang membawa wawasan kehidupan pada nantinya. Berkat-Mu mengantar kami juga mendampingi anak-anak kami, remaja pemuda, dan Tuhan akan menyertai mereka, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas, pergaulan yang penuh dengan segala kekerasan, narkotik dan sebagainya. Tuhan jauhkan dari hal itu, justru senantiasa datang kepada Tuhan melalui persekutuan pemuda remaja. Dan pada saatnya
sehingga wawasan kehidupan itu boleh mereka terima. Mereka Tuhan beri berkat dalam hidup mandiri, melalui pekerjaan, bahkan membangun kehidupan melalui pasangan hidup yang Tuhan nyatakan. Sungguh berkat untuk anak-anakmu ini kala menapaki kedewasaan, membentuk keluarga yang terberkati. Demikian halnya kami orang tua, suami istri, di dalam penuh berkat, biarlah kami pun saling mengasihi, menikmati kebersamaan melalui pekerjaan dan pelayanan, sehingga boleh tercukupkan akan segala kehidupan kami, dan boleh kami bagikan, tidak hanya untuk keluarga kami, tetapi juga untuk kebersamaan yang lain. Halnya para lanjut usia, para sesepuh kami, biarlah kasih-Mu pun ada, senantiasa kuat, semangat, dalam berkat-Mu mereka tetap berguna dan menikmati kebahagiaan. Sungguh Tuhan, semuanya kami serahkan kepadamu, karena di sanalah berkat-berkat-Mu, di mana kami berserah di saat-saat yang bersedih berduka. Tuhan hadir, Tuhan menghiburkan mereka yang sakit, seperti halnya Pak Joko, Bu Sair, dan yang lain pun Tuhan hampiri, Tuhan lawan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan beri kelimpahan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, bahkan kelegaan bagi yang letih lesu. Terlebih Tuhan, sebagai ikatan pokok anggur dan ranting, senantiasa orang-orang yang mau lepas dari pokok anggur, yang malas, yang menjauh, Tuhan ikat kembali, agar mereka pun memperoleh sari kehidupan, keselamatan hanya di dalam Engkau Yesus. Semuanya Tuhan, karena itu kami boleh bersyukur, boleh berbahagia saat kami mengingat kelahiran, saat kami mengingat perkawinan kami, hari-hari bahagia kami yang berulang tahun, yang mensyukuri kenaikan jabatan, karir, usaha tani, usaha dagang, apapun yang kami lakukan ini menghasilkan berkat-berkat kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Engkau Bapa Surgawi, penuh kasih di dalam Yesus, di dalam bimbingan penyertaan Roh Kudus, kami berserah dan bersyukur. Terlebih ke kehidupan kami bersama yang lain, boleh dalam rukun damai dengan tetangga, masyarakat, siapapun yang berbeda iman. Terlebih juga kehidupan desa kami, tempat tinggal kami, Pemalang ini, bahkan Indonesia negeri kami. Tuhan berkati dalam hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu, anugerah-Mu kepada para pemimpin kami dari tingkat RT hingga presiden, senantiasa rahmat dan berkat, sehingga kami boleh tinggal dengan damai, menikmati kesejahteraan. Sungguh Tuhan, kami berserah untuk negara Indonesia kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan nyatakan. Berkat-Mu juga untuk kami yang ada di gereja-Mu ini, para pelayan-pelayan-Mu, baik majelis, penatua, pendeta, diaken, pun yang duduk di dalam badan-badan kemajelisan, komisi, panitia, tim, di dalam mendukung segala kegiatan gerejawi. Juga pribadi-pribadi yang dengan sukacita melayan, baik itu kebersihan rumah Tuhan ini, di dalam pelayan ibadah, dari multimedia, LCD, organis, song leader, lektor, kolektan, siapapun, hanya dalam rahmat berkat kasih
kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan semua bersinergi di dalam pelayanan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan menyatakan permohonan hanya kepadamu Bapa Surgawi. Di dalam Yesus yang penuh kuasa Roh Kudus, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan ucapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladang habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Aku Tuhan Allahmu. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di kelapa yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Mari bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat mengaturkan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami dapat dipergunakan untuk semakin memuliakan nama-Mu. Berkati para pengelola persembahan ini agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbualah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Tetaplah tinggallah dalam Yesus, pokok yang benar, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Janganlah jadi penalu atau paras, tetapi jadilah saksi bagi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan berbuatlah melalui pelayanan. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara. Amin.